Halo Sobat Desa, jumpa lagi bersama saya Rosada Tarik di Pitok Podcastnya Kalurahan Pangungharjo. Cinta desa karena percaya desa bisa. Luar biasa sekali. Dan pada episode kali ini, ya kan, ini di hadapan Sobat Desa sudah terlihat orang-orang yang makmur. Betul. Nah, ini kelas-kelas berat ini Sobat Desa ya. Dan sebelumnya, tapi jangan lupa ya Sobat Desa yang setiap hari ya, pecinta-pecinta desa, ini Mas Dir. Ini jangan lupa juga terus selalu didengungkan ya YouTube Kalurahan Pangungharjo dengan cara subscribe, share, like, and comment ya supaya kita selalu saling support. Betul. Baik Sobat Desa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada ya, baik di alam nyata maupun di alam tidak nyata, karena penggemar kita itu banyak Mas Dir ya. Dari Jadi tua muda gitu ya. Dan sampai yang di alam-alam yang sana-sana juga iya banyak gitu. Nah ini jadi luar biasanya sekali karena Pangungharjo ya, sebelum episode kali ini kita nanti akan ngobrol terkait dengan BUMDes membangun desa. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu, temanya ini luar biasa. Nah ini karena kenapa harus kita kemas ya dalam sebuah podcast ini, karena akhir-akhir ini ya desa ini menjadi trendsetter. Wow, menjadi sorotan. Karena apa? Yang pertama ya kan, dana desa yang digelontorkan. Bahasanya apa ya digelontorkan ya? Dana desa yang diberikan atau diserahkan untuk dikelola oleh desa dari negara ya ke desa itu besarnya, jumlahnya itu sangat besar. Dan ini tentunya semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Betul. Ya. Dan mengapa pada saat ini kita akan membahas terkait dengan BUMDes membangun desa, karena BUMDes sendiri ini adalah yang menjadi salah satu penopang berdirinya atau pesatnya kemajuan ekonomi desa. Nah maka dari itu di sini kesejahteraan desa dapat ditopang dengan salah satunya melalui BUMDes. Betul, Mas. Dan spesial pada episode hari ini ya, saya sudah bersama Direktur BUMDes Panggung Lestari Kalurahan Pangungharjo, Mas Arif. Selamat datang Mas Arif di podcast kami ya Mas Arif. Terima kasih sudah diundang ya setelah sekian tahun, sekian purnama. Saya nunggu-nunggu diundang loh. Ya kita udah episode keberapa sih ini Kak Kevin? Udah banyak banget ya, tapi Mas Dir baru kali ini ya bisa hadir di tengah-tengah kita di podcastnya Kalurahan Pangungharjo. Sehat ya Mas Dir ya? Alhamdulillah. Ini auranya hingar-bingar ya, karena bau bayi gitu ya. Bau bayi, bau minyak telon. Ya jadi ini Mas Dir ini baru saja putra pertamanya lahir. Betul. Selamat ya Mas Dir ya. Terima Semoga kasih. ini menambah kebahagiaan Mas Direktur BUMDes. Nah jadi ini tadi ya Mas Direktur BUMDes ini juga menjadi salah satu direktur muda Sobat Desa. Dan khususnya yang ada di DIY ya Mas Dir ya, bahkan di Indonesia ya Mas Dir ya. Di Indonesia, saya paling muda pokoknya. Paling muda ya. Oke, luar biasa. Nah ini Mas Dir, kita tadi sudah men-spill ya di awal bahwa BUMDes ini, keberadaan BUMDes di desa itu penting ya. Betul. Menjadi salah satu unsur penopang ekonomi desa. Dan BUMDes ini kemudian turut serta dalam membangun kemajuan desa. Betul. Gitu ya. Dan kenapa Mas Dir ini ya, kan masih muda kan, 20 berapa Mas Dir ya? Saya 25. 25 tahun itu sudah menjabat sebagai Direktur BUMDes ya kan. Dan di Pangungharjo sendiri Sobat Desa itu BUMDes ini kan sudah menjadi tren ya Mas ya, menjadi tren, dan sudah tahu gitu ya orang-orang bahwa di Pangungharjo itu BUMDesnya itu menjadi BUMDes terbaik nasional juga ya. Alhamdulillah. Ini juga berkat dukungan dari Mas Direktur juga dan juga perintis-perintis, sobat-sobat desa juga. Betul. Karena mungkin yang nonton itu udah pernah ke sini Mas. Oh gitu. Karena tadi barusan kemarin itu kita baru dapat laporan dari Mas Aji yang ngelola desa wisata yang ada di Pangungharjo itu. Mas Aji. Mas Aji. Oh gitu. Itu ada catatannya sekitar 2000-an gitu ya. 2000 dalam 2 bulan. Oh gitu. Wah, itu jadi kemungkinan 2000-nya itu ada di sini nih. Oke. Jadi luar biasa sekali ya. Nah, tentu ini nanti menjadi informasi yang menarik ya di BUMDes ini. Dan Mas Dir, ini kan kemarin sebelum Mas Dir ini kan sampai pada akhirnya Mas Dir bisa hadir di kursi panas ini ya, panas ini. Banget ini. Ini kan kemarin sudah ada 2 unit usaha dari BUMDes yang sudah kita ajak ngobrol bersama. Direkturnya belum. Direkturnya belum. Malah kurang aja itu. Nah, ini yang disalahkan manajer PSID-nya, silakan. Itu ya. Jadi di sini sudah ada 2 unit usaha dari BUMDes Panggung Lestari, yaitu ada Kupas Pangungharjo pada waktu itu, dan juga
RPK, rumah produksi komunitas. Nah ini kan ini juga nanti mungkin ini juga Sobat Desa sudah ada yang tahu gitu ya. Tetapi nanti Mas Dir juga boleh dong kita ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Siap. Dan mungkin boleh memperkenalkan dulu Mas Direktur, tadi sudah Direktur Muda. Ya. Nama lengkap mungkin atau rumahnya mana? Saya Direktur BUMDes Panggung Lestari, menjadi direktur yang muda tadi. Oke. Satu lagi yang belum disebutkan adalah ganteng juga. Oke, karena kan laki-laki, masuk ayu. Ya, terus direktur ganteng gitu ya sebutannya gitu ya. Oke lah. Nama saya Ahmad Rahman. Saya itu tinggalnya di Kelapiak, Mas. Jadi buat Sobat Desa yang ada di Kelapiak, ya. Jangan lupa like. Salam-salam. Terutama istri saya, ibu saya itu. Wah, itu Kelapiak asli. Jadi harus bagikan gitu. Dan buat istri tercinta yang baru jaga di istri tercinta, buat didik bayi. Papa kerja nyari duit. Oke. Terus Mas Dir itu ya, karena Ahmad Arif Rahman ya, nama lengkapnya ya. Untuk pendidikannya kemarin apa Mas terakhir? Saya itu lulus dari Universitas Gadjah Mada tahun 2019, jurusannya akuntansi. Oh, pantes. Jadi masuk di BUMDes itu sebenarnya bukan menjadi direktur, tapi menjadi kepala Biro Keuangan waktu itu. Kepala Biro Keuangan. Betul. Terus tahun 2020 awal. Nah, di akhir tahun 2020 waktu itu pandemi ya, kita punya banyak kendala, termasuk unit-unit itu saja, Mas. Jadi yang sudah disebutkan tadi itu ada beberapa yang tutup juga di masa pandemi. Tapi kemudian waktu itu masa jabatan direktur sebelumnya berakhir dan saya diminta untuk menggantikan gitu. Jadi perjalanannya ya cukup singkat gitu, tapi ya mendebarkan. Karena tiba-tiba disuruh jadi direktur. Kenapa nggak Mas Kevin saja gitu ya? Wah. Kevin itu di belahan dunia lain. Kalau tahu di alam mana ya? Ya, jadi karena Mas Direktur ini juga katanya pernah magang juga ya sebelumnya. Betul. Ya di BUMDes Panggung Harjo. Saya magang 3 kali di sini, 2017, 2018, terakhir sama skripsian tahun 2019. Sehingga sebenarnya sebelum masuk BUMDes pun saya itu sudah paham ternyata BUMDes itu seperti ini. Karyawannya siapa saja, orang-orangnya seperti apa, cara kerjanya bagaimana. Nah, itu sudah memahami bahkan sebelum masuk ke BUMDesnya. Makanya kemudian akselerasinya cukup cepat itu. Dan memang waktu itu Pak Lurah mengharapkan anak-anak muda yang diberi jalan untuk bisa mengoperasikan, mengelola. Bukan hanya BUMDes ya, tapi banyak lembaga desa lainnya. Makanya di PSID ini kan juga anak-anak muda, kecuali Mas Haji ya. Mas Haji muda tapi wajahnya tua gitu. Nggak tahu deh. Nanti di fotonya ditaruh di sini ya, ting gitu ya. Boleh dong bersuara Mas Haji. Ini pokoknya editannya harus nggak kalah dengan PWK, gitu ya. Awal Mas Koko disebut ya Mas Koko ya. Mukanya harus jadi gede gitu. Luar biasa ya Mas Direktur BUMDes ini juga semangatnya ya, tampak semangatnya. Makanya BUMDes Panggung Harjo juga bisa ya, ini kemajuannya sangat luar biasa Mas Dir. Saya menunggu-nunggu hari ini nih. Wah. Ya ini dan akhirnya sudah duduk di sini. Baik Mas Dir, kita tadi sudah membahas BUMDes gitu ya. Dan mungkin masyarakat luas itu taunya adanya BUMN, BUMD. Betul. Ya, tapi ini kenapa ada BUMDes, ada BUMD di desa. Betul. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan BUMDes sendiri gitu kan? Karena tadi mungkin masyarakat apa sih opo bedone karo BUMN ro BUMD gitu. Apa Mas Dir kira-kira? BUMDes itu yang jelas, dia singkatannya aja jelas ya, bahwa BUMDes adalah badan usaha milik desa. Dia itu badan usaha. Sehingga aktivitas yang dilakukan oleh BUMDes itu wajib dan harus aktivitas bisnis, aktivitas usaha. Oleh karenanya BUMDes ini diukur keberhasilannya berdasarkan berapa keuntungannya. Semakin tinggi keuntungannya atau pendapatannya, itu maka dianggap sukseslah BUMDes itu. Itu satu hal. Makanya BUMDes tadi Mas Kes bilang bahwa BUMDes ini menjadi motor dari perekonomian desa gitu ya. Nah ya, tapi yang kedua jangan lupakan selain badan usaha, BUMDes itu juga miliknya desa. Sehingga perspektif sosial itu harus masuk. Kalau tadi kita ngomongin soal keuntungan, bukan hanya soal keuntungan yang harus kita pikirkan, tapi soal kebermanfaatan. Bagi siapa? Tentunya bagi masyarakat Panggung Harjo, karena BUMDesnya Panggung Lestari, namanya BUMDes Panggung Lestari gitu ya. Nah, ukuran keberhasilannya juga sama. Seberapa bermanfaatnya BUMDes bagi masyarakat desa Panggung Harjo. Oleh karenanya kalau kita diukur di sini itu berdasarkan dari jumlah karyawan yang ada di BUMDes.
Yang terutama itu adalah masyarakat desa Panggung-Harjo. Total kita saat ini punya 120 karyawan, Mas. 120 karyawan itu yang tersebar di seluruh unit. Di semua unit gitu. Dari 120 karyawan itu 117-nya adalah warga desa kita. Yang dimana mohon maaf 60%-nya adalah kaum marginal. Misalnya pemuda putus sekolah, ibu kepala rumah tangga, disabilitas. Yang dimana kalau mereka mencari pekerjaan di tempat lain itu ya sangat susah. Wong sekarang kerja di pabrik harus nahan KTP ya. KTP, nahan ijazah gitu ya. Apalagi kerja di yang lebih bagus lagi. Nah makanya kemudian desa itu memfasilitasi warga desanya untuk bisa berkarya gitu ya. Untuk bisa bekerja di dalam badan usaha milik desa. Nah 2 hal ini Mas, ekonomi dan juga sosial itu juga dilakukan oleh instansi yang disebut oleh koperasi. Nanti ada satu instansi yang disebut koperasi. Nah koperasi ini menjalankan fungsi yang sama. Dia metode pelaksanaannya itu bisnis, tapi tujuannya sosial. Lalu kenapa dibuat BUMDes? Karena BUMDes itu punya satu perspektif lagi yang tidak dipunyai oleh semua lembaga ekonomi, yaitu politik. Jadi dia harus punya perspektif politik. Mau tidak mau, BUMDes ini menjadi kepanjangan tangannya pemerintah desa. Dia menjadi wajahnya dari kepala desa gitu, untuk menjalankan visi dan misi yang sama dengan pemerintah desa. Makanya visi misinya BUMDes itu nggak boleh beda Mas dengan visi misinya pemerintah desa. Nah itu gambaran yang filosofis umumnya itu seperti itu. Makanya BUMDes itu harus untung, dia harus bermanfaat, tapi dia juga harus punya perspektif politik. Berarti sebetulnya sama aja sih ya Mas. Maksudnya gini, BUMN, BUMD yang sudah ada di tingkat nasional atau pusat dan juga daerah nih, itu sama saja tujuannya juga sama. Kalau BUMD hanya skupnya ya, hanya levelnya gitu ya, kalau kita di desa gitu ya. Dan tapi ada satu hal yang menarik kaitannya dengan skup itu. Pasca PP 11 ada satu peraturan yang khusus membahas soal BUMDes. Jadi pemerintah pusat itu juga melek terhadap perkembangan perekonomian desa melalui BUMDes gitu ya. Makanya pemerintah pusat itu juga membentuk atau membuat satu peraturan desa yang khusus, satu peraturan pemerintah yang khusus membahas soal BUMDes, yaitu PP 11 tahun 2021. Nah di sana menjelaskan bahwa skupnya BUMDes ini bukan hanya di desa Mas. Ternyata kita bisa ekspansi itu sampai ke desa-desa lain, bahkan melebihi BUMN. Nah ini menuju, jadi visi misinya BUMDes tahun 2024 adalah menuju BUMN gitu ya. Nyanyi. Gitu. Konsepnya aja ya, konsepnya seperti itu. Jadi kalau di PP 11 itu antar desa sudah bisa saling terkonek gitu ya. Jadi ini sifatnya juga bisa nasional gitu, tidak hanya di desa itu sendiri itu ya Mas Dir ya. Jadi setara. BUMN, BUMD dan juga BUMDes itu setara. Nah, hanya kepemilikannya saja. Betul. Nah, di sini juga ini jadi sudah tahu ya BUMDes dari singkatannya tadi apa, Badan Usaha Milik Desa. Dan mungkin kalau sekarang nih karena mungkin mulai tahun 2020 itu adanya penegasan untuk undang-undang keistimewaan di DIY disebut dengan BUMKAL ya. Tapi sama aja, hanya sebutannya aja BUMKAL atau Badan Usaha Milik Kalurahan. Nah, tapi nggak usah bingung, itu sama aja ya, hanya istilah saja. Nah, kita pakai istilah nasional aja ya, BUMDes. Karena yang nonton nasional Mas. Iya dong gitu. Nah, ini jadi untuk BUMDes ini ya, itu tadi sudah dijelaskan oleh Mas Direktur ya. Jadi ini tujuannya untuk peningkatan ekonomi, itu ya, untuk mendongkrak utamanya untuk ekonomi warga desa. Jadi supaya nanti desa itu tidak hanya bergantung pada regulasi atau anggaran-anggaran yang sudah terdistribusi dengan, tapi di sini ada pengembangan melalui ekonomi dan melalui BUMDes ini. Tentunya melalui dengan pemanfaatan aset desa juga Mas. Jadi unit-unit usaha yang ada di BUMDes itu berdiri di semuanya, itu berdiri di tanah asetnya desa. Yang kemudian dulunya mangkrak lah atau tidak produktif. Nah sekarang digunakan oleh BUMDes supaya bisa produktif gitu ya. Tentunya dengan mengajak masyarakat, makanya keterlibatan masyarakat, kontribusi masyarakat itu juga penting. Ada satu menarik itu unit usaha BUMDes yang BUMDesnya itu tidak mengeluarkan uang spesial pun Mas untuk bangunnya. Ada satu unit usaha namanya Duratan. Nah itu nanti yang saya minta diundang ya itu. Nah itu Duratan itu
adalah satu unit usaha penyewaan gedung serbaguna yang kita khususkan sebenarnya tujuannya untuk nikahannya Mas Ges. Jadi Mas Ges ini masih jomblo ya. nanti bisa nikah di Duratan. Di sana juga. Nah, di sana itu bangunannya, infrastrukturnya sampai dengan listrik dan lain sebagainya itu dibangun oleh pihak ketiga. Menariknya lagi pihak ketiganya adalah warga desa kita sendiri. Nah, itu artinya kita juga membuka kesempatan kepada warga desa seluas-luasnya untuk ikut berkontribusi ke kita, untuk ikut berpartisipasi kepada perekonomian yang ada di desa melalui pemanfaatan aset desa. Baik. Ditahan dulu Mas Dir ini karena masih banyak ini listnya. Nah, itu tadi contoh yang dicontohkan oleh Mas Dir itu bahwa BUMDes ini juga melaksanakan kegiatan pemberdayaan juga ya, melibatkan masyarakat, partisipasi masyarakat. Nah, tapi sebelum itu kita akan ini kan juga pengen ngerti nih coba desa. Jadi di Panggung-Harjo itu awal mula ya adanya BUMDes itu seperti apa ya kan? Terus kemudian kenapa sih kok namanya Panggung Lestari? Nah, tadi kan belum dijelaskan ya, baru tadi disebut Panggung Lestari. Tapi apa sih terselip harapan apa sebetulnya di Panggung Lestari itu? Silakan Mas Dir. Pastinya saya mungkin kurang paham ya karena memang masuk dalam BUMDes itu di akhir. Tapi kemudian kenapa namanya juga panggung, ada panggungnya, itu sebenarnya sama dengan lembaga desa lainnya. Ada namanya Bumi Panggung dan lain sebagainya. Harus nama ada desanya. Ada nama dari desanya. Jadi panggung, kemudian lestari itu bayangannya supaya kita bisa melestarikan jaya gitu. Lestari sampai kapanpun, berkelanjutan dari mulai sisi ekonominya, budayanya. Makanya apa yang kemudian dilakukan oleh BUMDes itu harus selaras itulah dengan kebudayaan yang ada di desa Panggung-Harjo. Makanya itu lestari. Terus tadi awal mula berdirinya itu kan Mas Direktur walaupun di akhir-akhir tapi kan sebelum-sebelumnya ada perintis-perintis yang bersama tentunya ini juga di masa kepemimpinan Lurah Panggung-Harjo Bapak Apoteker Wahyudi Anggoradi Sarjana Farmasi ya Mas Dir ya, di periode pertamanya. Tahun pertamanya. Tahun pertama di kepemimpinan beliau menjadi Lurah Panggung-Harjo. Nah, mungkin Mas Dir bisa berbagi bersama Sobat Desa dulu itu awalnya seperti apa? BUMDes itu kan berdiri tahun 2013 Mas. 2013. Pak Wahyudi itu jadi dilantik jadilah itu akhir tahun 2012. Makanya kemudian program pertamanya Pak Wahyudi itu adalah membentuk BUMDes. Tapi sebenarnya BUMDes ini berdiri atas sebuah masalah yang muncul. Jadi waktu itu kita juga punya tempat pengolahan sampah ya, yang kemarin nanti bisa nonton di atas sini ya. Ayo, suka diedit nanti. Kaitannya dengan itu tahun 2012 itu kita punya masalah sampah. Jadi sampah itu menjadi masalah karena tempat pengolahan sampah yang saat ini menjadi unit usahanya BUMDes itu dulunya adalah tempat pembuangan sampah liar yang oleh warga desa sekitar itu buangnya di sana Mas, karena tanah kas desa gak ada yang malah gitu lah. Oleh Pak Wahyudi pertama kali jadi lurah kemudian dievakuasi sampahnya. Yang dilakukan pertama adalah dievakuasi sampahnya karena berdampak pada masyarakat. Lalu kemudian 2 bulan berlalu sampahnya kembali lagi. Jadi warga desa itu belum sadar terhadap dampak lingkungan yang terjadi. Akhirnya oleh Pak Wahyudi dikasih 1 orang penunggu di sana, dikasih plang. Yang buang sampah di sini bayar gitu. Tapi ternyata menarik ya, warga desa itu lebih memilih membayar daripada tidak membuang sampah di sana. Karena memang warga desa sudah tidak punya pilihan lain selain untuk membuang di sana. Makanya mereka rela untuk membayar gitu lah. Nah itu di tahun 2013 dibentuklah BUMDes sebagai payung hukum dari unit usaha yang sudah berdiri tadi. Berarti ini unit usaha pertama. Betul. Kita nyebutnya KUPAS, kelompok usaha pengolahan sampah. Terus kemudian berlanjut Mas, tahun 2017 kita punya unit usaha yang kedua. Kenapa lama sekali dari tahun 2013 sampai tahun 2017 ya? Kita butuh 5 tahun untuk belajar soalnya. Kita belum tahu apa-apa tentang ini gimana ya menjalankan unit usaha ya. Bahkan waktu itu kita belum tahu ini milih direkturnya bagaimana, ini manajernya nanti digajinya bagaimana dan lain sebagainya. Akhirnya setelah kita paham, belajar, studi banding dan lain sebagainya, tahun 2017 kita membentuk unit usaha yang kedua. Kita sebutnya Kampung Mataraman. Kampung Mataraman. Betul. Kampung Mataraman itu sebuah rumah makan Mas, satu kawasan sebenarnya. Ada rumah makan, ada gedung penyewaan tadi, termasuk rumah produksi komunitas
itu juga ada di kawasan Kampung Matraman. Nah, Kampung Matraman ini dia desainnya itu pengen mengembalikan apa ya, kebudayaan tradisional Jawa, Yogyakarta terutama di abad ke-19. Jadi apa ya, Jawani betul. Dari mulai sandangnya, pangannya sampai papannya itu kita tradisional Jawa abad ke-19 gitu. Makanya kalau teman-teman sobat desa mau ke Kampung Matraman itu nanti di sana bangunan yang ada di sana, pakaian yang digunakan oleh karyawan, sampai dengan makanannya itu makanan-makanan tradisional Jawa. Jadi kayak kembali ke masa lampau ya, gitu. Jadi kita kembali ke bawah. Betul. Okay. Nah, itu Kampung Matraman 2018-2019 selang 2 tahun kita itu punya 4 unit usaha, Mas. Jadi kita berhasil membuat 4 unit usaha baru. Alhamdulillah. Jadi setelah kita paham bagaimana mengoperasikan unit usaha, kita membuat 4 unit usaha baru. Ada namanya agrobisnis. Kita juga bikin 1 PT, namanya PT Sinergi Panggung Lestari, itu memproduksi minyak nyampung. Dari minyak nyampung itu dari buah nyampung, kemudian kita extrude gitulah, yang menghasilkan minyak nyampung. Minyak nyampung itu bahan baku kosmetika. Nah, kemudian kita juga bikin namanya Swalayan Desa, sebuah bangunan yang kemudian kita sewakan untuk UMKM yang ingin berjualan di sana. Nah, tamu-tamunya BUMDes kita arahkan ke sana waktu itu. Terakhir kita juga punya Swalayan Desa, agrobisnis Swalayan Desa, PT Sinergi Panggung Lestari, sama satu lagi itu IO. Nah, waktu itu tahun 2019 kita berhasil menarik 10.000 pengunjung dalam waktu 1 tahun. Nah, ini kalau nggak diurusi sama IO khusus, kita juga akan repot. Makanya kemudian kita membentuk unit usaha untuk menangani khusus tentang pertamuan ini. Gitu. Itu sampai tahun 2019 akhir. Sehingga kita di akhir tahun 2019 kita punya 6 unit usaha total. Dari 6 unit usaha itu alhamdulillah kita berhasil mendapatkan pendapatan kotor gitu ya, pendapatan omset gitu ya. Itu di angka 6,4 miliar. 6,4 miliar. Betul, pelan-pelan Mas Dir, 6,4 miliar omsetnya. Karena omsetnya. Ini sebetulnya nanti akan saya tanyakan setelah ini. Oke. Di akhir gitu ya, biar penasaran. Nah, jadi tadi 6 itu kan, 6 jumlahnya. Itu 6 aja sudah 6,4 miliar M gitu ya. Betul. Nah, belum ini yang baru kan. Betul, ada yang baru juga. Yang baru itu belum disebut. Nah, coba yang terakhir apa Mas Dir, yang kemudian setelah itu? Betul. Tapi tahun 2020 itu terjadi satu tragedi guncangan yang juga berdampak pada BUMDes, karena pandemi COVID ya 19. Yang menyebabkan 6 unit usaha tadi itu semuanya tutup. Jadi kita hampir kolab waktu itu. Bisa tebak 1 unit usaha yang masih buka, Mas guys? Waktu pengolahan sampah ya. Nah, dari situ kita ternyata menyadari bahwa pengolahan sampah ini menjadi unit usaha yang paling tahan banting terhadap situasi dan kondisi apapun. Mau bencana, mau pandemi ya masih bisa bertahan. Tapi karena bukan induknya ya. Bukan. Karena dulu pertama, tapi bukan itu ya. Tapi konsep usahanya itu. 2020 juga kita melakukan satu inovasi, membentuk satu platform namanya pasardesa.id gitu ya. Itu semacam platform jual beli online gitu lah, semacam Shopee, Lazada, Tokopedia gitu ya. Tapi lingkupnya di Desa Panggung-Rejo. Nah, itu tahun 2020. Tahun 2021 baru kita meresmikan Delatan tadi, penyewaan gedung serbaguna. Nah, itu yang sampai hari ini kemudian kita punya, dan kita di laporan kita terakhir tahun 2023 kemarin, ini awal tahun ya, tahun 2023 kemarin kita berhasil mendapatkan omset 7,4 miliar. Tadi 6,4, betul. Sekarang menjadi 7,4 M. 7,4 M. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, itu duit semua, Mas. Duit semua, nggak ada yang duit-duitan ya. Oke, terus berarti masih ada lagi kayaknya ya. Ini tadi kan pasardesa.id. Nah, yang selanjutnya yang terbaru ini kayaknya yang paling mudah. Yang terbaru itu karena kita, nah ini perlu disebutkan ini. Kita itu dapat CSR. Boleh kan ya PSID ya? Kita dapat CSR dari Pegadaian sejak tahun 2020 gitu ya. Untuk menangani permasalahan UMKM yang ada di Panggung-Rejo. Awalnya. Karena UMKM itu ternyata kesulitan, Mas, untuk mendapatkan izin. Jadi izin usaha dan lain sebagainya itu kesulitan. Salah satu penyebabnya adalah
dia tidak punya dapur yang terstandar. Oleh karenanya Pegadaian bersama dengan BUMDes dan juga pemerintah Desa Panggung-Harjo itu membuat satu dapur umum lah. Nah itu kita sebutnya adalah rumah produksi komunitas. Nah nanti klipnya juga bisa ditayangkan ya. tunjuk aja biar pusing yang edit. Jadi itu dapur umum yang sudah terstandar dan bisa dipakai oleh UMKM di seluruh Panggung-Harjo. Jadi bisa nih kalau misalnya nanti ada yang nonton nih UMKM Panggung-Harjo pengen masak di rumah produksi komunitas silahkan. Ya, misalnya Mas Kevin getuk ya, punya getuk, saya punya arem-arem gitu, saya atau pisang buat goreng apa, gitu ya. Pisang goreng itu kita jadi kumpul jadi satu. Di situ masa-masa sambil ngerumpi gitu ya. Sambil ngerumpi gitu. Dan kita pastikan bisa dapatkan izin usahanya. Mantap. Jadi di situ sudah dibantu bagaimana cara perizinan, ya kan ya. Kita kemudian edukasi. Sampai edukasi untuk bahkan pemasalannya, pemasalan itu juga kita akan bantu di sana. Kita sekarang sudah terhubung dengan beberapa vendor distributor gitulah yang kemudian bisa membantu UMKM di Panggung-Harjo untuk bisa lebih naik kelas gitu ya. Iya, karena tagline-nya. UMKM naik kelas gitu ya. Nah, itu harapan kita sih seperti itu. Oke, wow luar biasa ya. Jadi saat ini sampai yang termuda ya dari sampah itu tadi ya, pengelolaan sampah sampai rumah produksi komunitas itu berarti jatuh bangunnya. Betul. BUMDes itu sudah sangat dirasakan juga ya Mas Dir ya. Betul. Pengalaman ya kan, kemudian bagaimana tentu ini kelihatannya di luar itu kan gebiarnya sudah ini sukses gitu ya. Tetapi pasti di belakang itu perjuangan ya kan, lika-liku. Jatuh bangun itu pasti ada ya Mas Dir ya. Nah, ini luar biasa sudah punya tadi sekian banyak unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes Panggung Lestari Panggung-Harjo itu, dan omsetnya tadi sudah mencapai sekitar 7 ya kan, 7, nah ini berarti Panggung-Harjo ini kan secara perekonomian desanya itu sudah terdongkrak dengan adanya BUMDes. Alhamdulillah. Gitu ya, dan terbukti ya kan dengan beberapa lini ya atau bidang-bidang yang di situ bisa ditopang dengan adanya BUMDes tadi ya Mas Dir ya tentunya ya. Dan itu bisa mencapai 7, ya kan, dan juga bisa membangun SDM yang di situ bagus ya, bisa berkomitmen ya kan. Kemudian juga walaupun tadi Mas Dir mengatakan bahwa di situ ada juga warga desa dari kalangan kaum marginal ya kan, dengan berbagai macam latar belakang. Itu gimana sih Mas Dir untuk bisa mencapai omset yang segitu banyak ya kan, bagaimana membina SDM-nya itu bisa diceritakan nggak gimana? Ini ada satu, ini rahasia sebenarnya. Rahasia. Cuma saya sampaikan saja di sini. Ada 2 kunci keberhasilan dari BUMDes. Apalagi terutama pasca PP 11 tadi Mas. Jadi pasca PP 11 itu makna BUMDes berubah. Yang awalnya BUMDes itu dimaknai sebagai badan usaha milik desa yang didirikan oleh pemerintah desa, yang kemudian sebagian atau seluruhnya itu dimiliki oleh pemerintah desa. Itu maksud atau arti dari BUMDes sebelum ada PP 11. Pasca PP 11 maknanya berubah. Maknanya berubah itu menjadi bahwa badan usaha milik desa itu adalah badan hukum yang didirikan oleh desa. Jadi domainnya berubah Mas. Yang awalnya domainnya itu ada di pemerintah desa, sekarang domainnya ada di desa. Dalam hal ini adalah masyarakat desa ya. Betul. Makanya ada 2 kunci kesuksesan BUMDes tadi adalah, yang pertama adalah kualitas dari musyawarah desa. Musdes atau kalau di Jogja muskal. Gitu ya, muskal. Nah, Musdes ini kenapa dia penting? Karena dia membahas 23 hal pokok dan strategis. Dari mulai perencanaannya bagaimana, kemudian pelaksanaannya nanti apa, bahkan pertanggungjawaban, laporan keuangan, semuanya, pemilihan direktur bahkan itu dilakukan di dalam Musdes. Makanya Musdes ini menjadi bagian yang penting untuk keberhasilan dari BUMDes itu sendiri. Nah, yang kedua, kunci kedua adalah kapasitas dari pengurus BUMDesnya. Jadi apa-apa yang sudah direncanakan di dalam Musdes itu kan harus dijalankan. Yang menjalankan siapa? Ya pelaksana operasional, dalam hal ini adalah pengurus BUMDesnya. Oleh karenanya pengurus BUMDes kapasitasnya itu harus bagus juga. Kalau Pak Lurah ini sering nyebut Mas, Pak Lurah itu sering nyebut bahwa setidaknya untuk menjadi seorang pengurus BUMDes gitu ya,
itu dia harus punya 5 kapasitas dasar. Yang pertama kapasitas regulasi, dia memahami soal seluk-beluk regulasi yang ada di BUMDes maupun unit-unit usaha yang ada di bawahnya. Yang kedua, dia harus punya kapasitas ekstraksi, dia mampu punya kemampuan untuk memunculkan kesempatan dari peluang yang sangat kecil. Tapi dia juga harus punya kapasitas distribusi. Nah, kapasitas distribusi ini semua orang itu tidak bisa melakukan semuanya sendirian gitu. Jadi nggak mungkin bisa melakukan sendirian, sehingga harus kolaborasikan, harus didistribusikan dengan pihak-pihak lainnya. Nah, ini yang penting juga. Baru kemudian yang keempat, kita harus punya kapasitas jaringan. Semakin banyak jaringan, semakin memudahkan kita dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya BUMDes. Terakhir Mas, yang kelima, kita harus punya kapasitas responsi. Jadi kapasitas responsi itu cepat merespon. Baik ada kendala apa, ada kesulitan apa, perubahan zaman. Tren kan sekarang cepat berubah ya, apalagi sosial media. Sekarang sudah sering merubah tren gitu, sehingga kita harus mengikuti zaman juga. Makanya 5 kapasitas dasar ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin di dalam BUMDes itu sendiri. Bukan hanya BUMDes sebenarnya. Banyak lembaga desa yang kemudian juga harus punya 5 kapasitas dasar. Sayangnya 5 kapasitas dasar ini belum cukup kalau tidak dibalut dengan yang namanya keteladanan. Baru muncul kepemimpinan. Nah, ini yang sering diucapkan oleh Pak Lurah. Makanya sampai nanti teman-teman kalau mau datang ke kantor desa ya, itu ada gol bulu tangkis, di atasnya itu ada mural gitu ya, yang ada tulisannya jalan pemimpin bukan jalan yang mudah. Memimpin itu adalah menderita. Makanya kalau kita siap jadi pemimpin, kita juga harus siap menderita. Nah, itu 2 hal itu yang kemudian menjadi kunci dari keberhasilannya BUMDes. Pertama MUSDes, yang kedua itu ya kepemimpinannya sendiri kayak gitu. Termasuk 5 kapasitas di dalamnya tadi. Betul. Itu baik. Jadi Mas Dir, itu tadi kan berarti perjalanan BUMDes sampai bagaimana mengelolanya ya, sampai sedemikian rupa di Panggung-Harjo itu sudah luar biasa, karena di situ mungkin kalau teman-teman ya atau sobat desa ini ya, sobat desa yang mungkin melihat BUMDes Panggung-Harjo ya dengan omset atau penghasilan yang sudah tinggi ya kan, itu tentu pada awal-awal pun ini juga ya harus berjuang tadi ya, dan bagaimana dinamikanya BUMDes ini sampai pada titik ini juga memerlukan perjuangan ya, tadi memimpin adalah menderita, harus mau menderita karena resikonya di situ sudah harus mau rela berkorbannya. Itu harus ada, kemudian ditambah 5 kapasitas. Jadi bukan hanya memperjuangkan cinta saja yang butuh pengorbanan Mas. Gitu. Kayak Mas Kevin itu kan cintanya butuh dikorbankan terus gitu ya. Ya, tapi nggak tahu itu angkanya dari dulu nggak jelas cintanya. Ya oke. Jadi itu termasuk ya dari bagaimana menjaga kualitas dari BUMDes. Betul, gitu ya. Jadi tidak hanya di BUMN atau BUMD aja ya, tapi di BUMDes pun di tingkat desa itu pun kita juga harus memiliki budaya ya, kerja seperti yang dikatakan atau dijelaskan oleh Mas Direktur. Baik Sobat Desa, kemudian kan pasti penasaran ya, bagaimana BUMDes ini bisa bertahan ya di masa pandemi ya, dari sebelumnya masa pandemi sampai hari ini Mas Dir. Itu bisa digambarkan bagaimana cara waktu bertahan itu. Satu kata yaitu inovasi. Inovasi. Okay. Kita itu tidak boleh lepas dari inovasi. Karena kalau kita ada satu kalimat yang bilang begini, inovasi atau mati. Jadi kalau kita tidak berinovasi ya kita akan mati. Makanya yang dilakukan oleh BUMDes itu ya terus melakukan inovasi Mas. Kupas itu, pengelolaan sampah itu kenapa bisa bertahan sampai hari ini? Karena dia sudah merubah model bisnis sampai 5 kali. Bisnisnya 5 kali. Bisnis modelnya itu diubah, disesuaikan dengan zaman gitu ya. Itu sampai 5 kali. Kalau dulu kita itu menerima sampah untuk masuk gitu ya. Jadi kita tidak punya kendaraan gitu, warga desa boleh buang sampah di tempat kita. Sekarang tidak. Sekarang kita ngangkutin sampah ke mereka. Kalau dulu itu modelnya bulanan, jadi bayar bulanan flat, mau sampahnya banyak, mau sampahnya sedikit. Sekarang tidak. Kita timbang sampahnya. Bahkan kita punya satu aplikasi khusus yang dikelola oleh Pasti Angkut, namanya Pasti Angkut aplikasinya. Itu khusus aplikasi yang dibuat untuk pelanggan sampah dalam mengelola sampahnya. Nah ini konsep yang juga baru dan
model bisnis kelimanya seperti ini. Jadi harus berinovasi. Harus responsi tadi ya betul, kan. Betul. Kita bisa menangkap peluang. Nah itu yang dilakukan oleh BUMDes. Oke, jadi tadi sampai bertahan sampai pas pandemi aja Kampung Matraman hampir tutup juga ya sebetulnya ya, tapi Kampung juga waktu itu sempat jualan nasi goreng Mas. Inovasi kan waktu itu tetap buka, gitu, tapi konsepnya diberubah kan waktu itu ya Mas Dir ya. Nah jadi memang harus seperti itu guys, guys gitu ya. Iya. Ini sebetulnya tidak hanya diterapkan di BUMDes aja ya Mas Dir ya, tapi kita misalnya mau berwirausaha pun itu juga bisa ya, karena BUMDes ini kan ciri khasnya kan kewirausahaan, usaha ya, usaha gitu. Jadi kalau misalnya ini selain BUMDes ya person-person ini yang mau juga itu juga bisa. Ya, inovasi, jangan lupa ya, bisa bertahan sampai di setiap bidang, di setiap badai yang baru berjalan itu inovasi. Baik, kemudian selain tadi mungkin kendala Mas Dir tadi yang belum di spill, kendala adanya di BUMDes itu apa aja? Saya itu membayangkan apa yang saya ceritakan itu kayak gunung es Mas. Gunung es. Jadi gunung es itu yang bisa diceritakan dengan gamblang itu kan yang kelihatan saja. Oke bentar, gunung es saja. Kemudian ada air. Terus dalamnya untuk menopang gunung es itu kan nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan karena di dalam air. Nah itu adalah perjuangan yang dilakukan oleh BUMDes. Baik pengurusnya, baik lurahnya, bamuskalnya, sampai banyak hal lah yang kemudian dilakukan. Yang kemudian tidak bisa diceritakan dengan gamblang. Kayak misalnya satu contoh. Saya itu untuk membuat satu unit usaha yang pasardesa.id itu kan inovasi yang dilakukan oleh Pak Wahyudi, idenya Pak Wahyudi yang kemudian harus dilaksanakan. Nah waktu itu kita menggandeng tim ad hoc gitu ya Mas ya, membentuk tim ad hoc dalam pembentukan unit usaha. Rapatnya itu malam takbiran Mas. Jadi malam takbiran yang lain pada takbiran gitu ya, masa pandemi waktu itu, kita itu rapat untuk membahas kelembagaan dari pasardesa.id. Jadi tidak kumpul dengan keluarga dan lain sebagainya. Nah ini demi yang dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan keberlanjutan tadi. Nah itu pengorbanan yang dilakukan. Saya tidak membayangkan di awal berdirinya BUMDes saat kita baru punya satu unit usaha, itu gaji direkturnya bagaimana gitu, karena memang belum jelas. Kita tidak, nah itu salah satu pengorbanan yang dilakukan oleh pengurus-pengurus BUMDes dalam menjalankan BUMDes ini. Jadi tidak digaji, itu sudah sering dilakukan gitu ya. Tidak digaji awalnya dulu, sampai kemudian kita settle di titik ini. Sampai bahkan kita punya beberapa tanggungan gitu ya. Tanggungan misalnya kita punya satu resiko misalnya gini Mas. Untuk membentuk Kampung Matraman itu bukan hanya dari uang kita, tapi kita juga hutang, kita juga menerima investasi dan lain sebagainya yang harus dikembalikan. Nah itu salah satu resiko yang kemudian kita ambil untuk menjalankan supaya Kampung Matraman itu bisa berdiri, termasuk UPAS dan lain sebagainya. Itu salah satu hal yang kemudian harus dikorbankan dalam menjalankan BUMDes. Nah itu kendala-kendalanya. Satu hal lagi kaitannya dengan kendala ini yang berhubungan dengan konsepnya BUMDes. Jadi BUMDes itu kan tadi ya yang saya ceritakan bahwa BUMDes itu harus punya perspektif sosial yang dimana dia memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat dari kaum marginal, pemuda putus sekolah, ibu kepala rumah tangga, disabilitas dan lain sebagainya. Di sisi lain itu menjadi tujuannya BUMDes, di sisi lainnya itu juga menjadi salah satu tantangan, saya nyebutnya salah satu tantangan karena mau gak mau kapasitasnya kurang sehingga harus kita tingkatkan. Nah mengelola manusia itu tidak mudah, sehingga harus dilakukan dengan teliti, proses panjang, nggak mudah lah untuk melakukan itu. Nah itu perjuangan yang kemudian kita lakukan. Itu nah sih. Jadi ya kendala ya Mas Dir ya. Baik, kemudian terus kalau tadi ya omset ya, kembali ke omset. Nah, ke omset itu berarti kalau tadi Mas Dir mengatakan bahwa harus hutang ya, kemudian harus investasi yang harus dikembalikan dan sebagainya ya. Itu juga menjadi salah satu lika-liku di omset ini juga pastinya ya. Naik turun, up and down gitu kan. Nah, kemudian apakah nanti ke depan ya kan ada rencana ingin menambah unit usaha baru? Oh jelas. Oh jelas. Banyak yang kemudian bisa dilakukan dengan konsep BUMDes ini tentunya. Contohnya rumah produksi komunitas ya. Bayangan kita itu rumah produksi komunitas itu bukan hanya untuk menggait UMKM saja, tapi juga memberdayakan
usaha-usaha yang sudah ada kayak gitu, atau ingin dibentuk atau ingin ada gitu. Bayangannya kita itu menjadi penampungan bahan baku. Jadi misalnya unit usaha lain atau misalnya ada distributor atau pelanggan gitu yang ingin membeli barang apapun itu bisa disediakan oleh rumah produksi komunitas, RPK. Melalui rumah produksi komunitas. BUMDes melalui rumah produksi komunitas. Salah satunya yang dikelola oleh Mas Ges ini, ada ikan nila yang kemudian itu juga terhubung ya, terintegrasi dengan rumah produksi komunitas. Bayangannya seperti itu. Nah, ini usaha yang dilakukan oleh warga desa yang kita kolaborasikan. Jadi harus punya partisipasi masing-masing lah. Tugasnya warga desa itu apa, tugasnya BUMDes sebagai satu layanan itu apa. Nah, itu yang kemudian bisa dikembangkan. Saya menarik lagi itu kaitannya dengan desa wisata, Mas. Jadi Jogja ini kan semakin lama semakin ramai saja ya kalau wisata. Nah, itu yang bayangan kita, meskipun kita tidak punya bentang alam, potensi alam yang bagus, tapi hampir di setiap desa bahkan Panggung-Harjo itu punya bentang hidup, bentang sosial, bentang budaya, bentang teknologi yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk menarik wisatawan gitulah untuk masuk ke Panggung-Harjo. Kita punya konsep kawasan budaya Kalanggitui misalnya. Kita punya sumbu filosofi yang salah satunya masuk ke ditetapkan di UNESCO gitu ya, sudah ditetapkan di UNESCO, kebetulan ada di Panggung-Harjo. Nah, itu harus dimanfaatkan seluas-luasnya. Itu sih yang kemudian menjadi bayangan saya ke depannya itu bakal bagaimana untuk menuju Indonesia Emas 2024 gitu ya. 2045. Menuju Indonesia Emas 2045. Oke, jadi di situ BUMDes juga ingin berperan serta ya. Betul. Selain juga bersama-sama dengan lembaga desa yang lain tentunya. Nah, nanti jadi BUMDes Emas gitu, Mas. BUMDes Emas Panggung Lestari. Oke, Mas Dir, itu bagus banget ya rencana ke depan. Dan ini pasti yang akan ditunggu-tunggu oleh warga desa juga tentunya ya. Dan untuk ini ya, untuk selanjutnya ini kan karena fansnya Mas Dir ini kan juga dari seluruh Indonesia gitu ya, karena banyak sekali tamu-tamu gitu ya guys yang berdatangan ya kan berkunjung ke Panggung-Harjo. Dan tentu kita biasanya juga menyapa rekan-rekan desa yang lain juga ya Mas Dir ya, melalui fasilitasi penerimaan kunjungan studi desa ya, tamu. Ya tadi dikatakan oleh Mas Dir terkait dengan IO ya, pengelolaan penerimaan tamu. Nah, ini kan pasti BUMDes di desa-desa yang lain ini juga pengen Mas berbagi ya, sharing gitu kan. Kita pun juga pengen ya sharing dengan BUMDes yang lain gitu ya. Kita tidak menutup kemungkinan kita tuh juga tetap harus belajar terus ya dengan desa-desa yang lain juga. Nah, sebenarnya tips apa yang ingin disampaikan oleh desa-desa lain nih Mas? Nah, selain tadi kita sudah menyampaikan terkait dengan 5 kapasitas dan sebagainya konsep BUMDes, tips untuk supaya desa-desa lain ini ada BUMDes yang kemudian bisa menopang desa itu. Saya jelaskan lebih sistematis mungkin ya. Boleh. Jadi ada 5 langkah yang kemudian harus dilakukan oleh hampir di setiap BUMDes dalam menjalankan unit usahanya. Yang pertama itu dia harus menjalankan infrastruktur politik. Jadi memperkuat politiknya, legalitasnya, tata aturan dan lain sebagainya itu harus ditetapkan di awal. Kemudian kita ngomongin soal infrastruktur sosial. Nah, infrastruktur sosial ini kaitannya dengan keterlibatan masyarakat, partisipasi dan lain sebagainya. Ini juga harus diperkuat. Makanya BUMDes itu tidak bisa menjalankan unit usahanya sendirian. Makanya harus ada partisipasi dari masyarakat desa supaya semakin kuat dan berkelanjutan. Ini yang kedua. Baru yang ketiga kita ngomongin ekonominya. Kita hitung-hitungan deh. Kalau misalnya kita mau bikin unit usaha A, kira-kira pendapatannya dari mana saja, biaya yang muncul apa saja. Nah, itu kita hitung. Jangan sampai kemudian dalam perencanaan ini kita rugi. Makanya dalam perencanaan ini kita harus hitung betul sampai kemudian kita bisa perencanaannya bisa untung. Nah, ini penting juga. Baru terakhir yang keempat itu kita coba untuk membangun infrastruktur teknologi. Jangan dibalik. Kuncinya adalah jangan dibalik. Jangan teknologinya dulu di depan, baru kemudian politik, sosial dan ekonominya di belakangnya mengikuti. Jangan. Tapi ini diselesaikan dulu tata aturannya, sosialnya dibangun dulu, ekonominya dihitung dulu. Baru kemudian kita bisa ngomongin soal teknologinya. Nah, itu 4 hal ini harus dilakukan secara berurutan. Yang kelima, yang terakhir itu kita harus punya infrastruktur pengetahuan.
Jadi bagaimana kita bisa mengumpulkan pengalaman-pengalaman baik melalui evaluasi, monitoring dan lain sebagainya gitu ya. Supaya kesalahan ini tidak dilakukan berulang. Jadi dicatat, ditulis, bahkan kalau di Panggung Harjo itu kita membukukan ya. Setiap bulan kita bikin satu buku dalam rangka untuk mendokumentasikan pengalaman. Mewariskan pengetahuan. Betul, menjadikan pengetahuan itu sebagai warisan yang bisa kita berikan kepada nanti siapapun yang akan menjadi direktur di BUMDes Panggung Lestari, siapapun lurahnya, itu tetap bisa berjalan konsepnya. Karena sudah diwariskan pengetahuannya. Sudah sistematis. Nah 5 langkah ini yang penting dan menjadi satu tips kunci gitulah ya, yang bagi teman-teman BUMDes di seluruh Indonesia untuk bisa dijalankan. Dan jangan takut mencoba ya Mas Dir ya, karena di pengalaman kita ini BUMDes di Panggung Harjo juga dampak nyatanya sudah dirasakan oleh masyarakat sendiri ya tentunya dengan meningkatnya perekonomian ya kan. Kemudian juga pengalaman ya, keterampilan. Jadi tidak hanya semata terkait dengan cuan gitu ya. Tidak tetapi cuan. Apa tadi pengalaman ya kan, kemudian ilmu, pengetahuan, kemudian keterampilan, soft skill gitu ya Mas Dir ya. Di situ juga dibina ya di sini ya, karena itu adalah juga modal ya sosial dari kita, dari BUMDes ya. Kayak misalnya keterampilan untuk menjadi host atau MC. Wah itu rajanya di Panggung Harjo itu Mas Gas ini. Enggak, masih ada suhunya sih. Ya jadi enggak kali misalnya kayak RPK ya kan, kemudian di Kampung Matraman kita juga punya pengalaman untuk bagaimana mengelola usaha dengan konsep kejawaan gitu ya, keindonesiaan, kebangsaan gitu ya. Sampah dengan ciri khasnya, bagaimana kita pengalaman harus memilah sampah, menabung emas. Ya, untuk bisa memilah sampah, budaya ya, membentuk budaya memilah sampah ya, supaya disiplin masyarakat itu juga menjadi tanggung jawab dari BUMDes juga ya tentunya, bersama-sama dengan yang lainnya tentu. Nah, baik Mas Dir, terakhir ini sebelum kita tutup ya, ini kemudian pesan apa yang ingin disampaikan dari BUMDes ini, tentunya untuk sobat desa dan juga siapapun masyarakat yang menyaksikan podcast ini gitu. Saya mau minjem kata-kata Pak Wahyudi boleh ya? Boleh dong. Ada satu kalimat yang selalu terngiang-ngiang saat saya memberikan closing statement. Bahwa desa itu adalah ibu bumi, tempat pulang dan berbagi. Maka jangan tinggalkan desa, karena desa layak diperjuangkan. Wah, luar biasa ya. Jadi saya selalu melinding kalau kata itu. Jadi jangan pergi ya, Mas Kevin, jangan pergi dari desa ya, Mas Kevin ya, terutama. Kayak membangun desa gitu ya intinya ya Mas Dir ya. Mas Kevin itu harus dipastikan jodohnya orang Panggung Harjo. Karena nanti kalau luar pasti akan keluar. Bahaya itu. Bahaya. Nah ini jadi jangan ingat ya kata-kata closing statement ini tadi ya, bahwa kita jangan tinggalkan desa ya. Di situ desa ini layak diperjuangkan ya. Ya tentunya juga BUMDes ini insan-insan BUMDes yang tergabung di sana juga ini menjadi penguat ya, menjadi penyemangat ya. Tentunya tidak hanya pemerintah desa saja ya, tapi juga tadi kolaborasi dengan masyarakat dan pihak-pihak yang lainnya yang ikut membangun desa. Baik, luar biasa. Boleh tepuk tangannya dulu dong untuk BUMDes hari ini. Nah, jadi untuk selengkapnya ya, kalau ini kan kita di podcast ini kan hanya terbatas ya Mas Dir ya. Jadi nanti pesannya juga yang lain, kalau mau tahu selengkapnya BUMDes, berkunjung dong ke BUMDes Panggung Harjo gitu ya. Nanti bisa dihubungi di mana Mas Dir? Bisa dihubungi di nomor di bawah ini. Nanti silakan yang edit. Oke, luar biasa. Dan itulah Sobat Desa episode kita hari ini ya, bersama BUMDes Panggung Lestari Panggung Harjo dengan tema atau obrolan BUMDes membangun desa. Dan jangan lupa nanti saksikan di episode-episode yang selanjutnya yang juga tidak kalah penting tentunya ya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment YouTube Kalurahan Panggung Harjo untuk kita saling support. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Baik, sampai jumpa di Pitok Podcastnya Kalurahan Panggung Harjo. Cinta desa karena percaya desa bisa.